kepahitan akan masa mudamu. Jauh semua kerinduan hatimu yang gelap dalam doa dan pengharapan. Tuhan dengar keluhan dan pintamu. Tuhan dengar
Umat Tuhan, ayo bangunlah, beritakan Injilnya. Buka tangan, langkahkan kaki, persembahkan padanya. Beritakan Injil pertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan beserta kita. Haleluya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kembali kita bertemu dalam program pelayanan Jauh di Mata Dekat di Hati, yang mana selama masa pandemi kita tidak bisa melaksanakan ibadah di keluarga jemaat Tuhan, dan kita melaksanakan live streaming JMDH ini untuk senantiasa kita boleh bersekutu bersama-sama. Kami juga mengucapkan selamat bergabung dan selamat mengikuti, selamat beribadah kepada saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti dari mana saja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Percaya bahwa setiap kita ada dalam kekuatan, kesehatan, dan perlindungan daripada Tuhan. Meskipun kita mungkin ada dalam pergumulan, tetapi percaya bahwa kekuatan penyertaan Tuhan yang telah memampukan hingga kita boleh ada sebagaimana adanya kita di malam hari ini. Maka sepatutnya Bapak Ibu kita bersekutu dengannya dan juga memuji memuliakan Dia, terlebih menikmati kebenaran firman Allah yang akan kita dengarkan di malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari saya mengajak kita bersaat teduh, dan Bapak Pendeta Johannes Calvin nanti, Gembala GKI Tempurau di Batu Buil, akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersaat teduh. Baiklah jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau berdoa datang kepada Tuhan, mempertaruhkan ibadah suci kita pada malam hari ini. Baik, kita tutup mata dan tunduk kepala, mari kita berdoa. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah yang sudah memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau buat kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami. Secara khusus kami mau memulai ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap untayan ibadah yang kami laksanakan pada malam hari ini. Diberkati semua para pelayan, diberkati semua umat-Mu, diberkati semua para pendengar yang ada di Kabupaten Sintang, di Kabupaten Melawi. Kiranya berkat daripada Tuhan menyertai kami. Jadilah pada malam hari ini Engkau pakai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, diurapi dia dengan kuasa Roh Kudus, kuasa yang dari atas, kuasa yang tidak pernah berubah, memberkati dia dengan kasih Tuhan. Dan Engkau tolong semua saudara kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus menyertai kami, menolong kami. Diberkati semua umat-Mu yang ada pada saat ini. Tolong mereka semua Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik, jauhkan mereka dari kuasa sakit penyakit. Dan setiap kami yang mendengar firman pada malam hari ini dan beribadah kepada Tuhan, langsung mendengar firman-Mu, agar kami semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Engkau akan memberkati semua umat-Mu, memberkati hamba Tuhan yang Kau pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Pakai dia dengan heran dan luar biasa. Dengan anugerah Tuhan Yesus, pertolongan-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami buka ibadah suci kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Pendeta John Calvin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, persembahan pujian malam ini kita mendengar dari vokal grup Perkawan Immanuel. Langsung saja Bapak Ibu kita mendengarkan persembahan pujian.
Puji Tuhan, dunia ini tidak akan abadi. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita senantiasa mengejar atau hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang. Dan sebelumnya, sekali lagi, vokal grup Perkawan Immanuel akan mempersiapkan kita dengan lagu berikut ini. Dari yang telah ku minta, lebih
Luar biasa Bapak Ibu, firman Tuhan menjadikan hidup kita lebih berharga. Marilah Bapak Ibu kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kita semuanya? Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, kami datang kepada Engkau Tuhan pada malam hari ini. Kami menaikkan puji syukur hormat kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan melalui program Jauh di Mata Dekat di Hati. Malam hari ini Tuhan berkatilah firman-Mu ini, tinggalkanlah di dalam hati kami menjadi pesan-pesan yang baru, sebagaimana selayaknya kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam dunia sekarang ini. Mohon Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mempersembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 mulai. Injil Lukas pasal 15. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milikku yang menjadi hakku." Lalu ayahnya bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak-anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan hidup kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur.
Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada malam hari ini, pelajaran dari anak yang hilang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 40 perumpamaan di dalam Alkitab yang kita jumpai. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah kisah yang dikarang oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan tentang hal-hal yang realita atau prinsip-prinsip rohani yang penting di dalam kehidupan. Itu perumpamaan. Dalam perumpamaan ini yang kita baca tadi, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita belajar tentang 3 karakter dalam perumpamaan ini. Yang pertama, si bungsu. Karakter si bungsu menggambarkan adalah orang-orang berdosa yang terbuang, hilang di hadapan Allah. Ini karakter si bungsu itu. Lalu si sulung sama dengan menggambarkan orang-orang Yahudi pada masa itu yang merasa diri mereka benar sendiri. Itu adalah gambaran orang-orang Kristen zaman sekarang. Orang-orang di dalam gereja dalam keadaan sekarang bangga dengan segala keadaan yang dimiliki dan bangga karena sudah lama menjadi orang Kristen. Itu gambarannya. Lalu kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga, ayah. Ayah sama dengan melambangkan Bapa surgawi yang memiliki cinta kasih yang sejati. Jadi 3 karakter itu sedang menggambarkan arti daripada perumpamaan ini. Sekarang mari kita perhatikan apa arti dan makna kisah anak yang hilang dan ayah bagi kita pada saat ini. Yang pertama, memisahkan diri dari Bapa membuat hidup kita semakin terpuruk. Itu yang pertama, terdapat pada ayat yang ke-13. Bukan malah semakin baik, Bapak Ibu, ketika kita terpisah dari Tuhan, dari Bapa, bukan membuat hidup kita semakin lebih bagus, tetapi semakin memburuk, semakin menurun daripada kualitas kehidupan kita. Kualitas rohani orang yang berpisah dari Allah akan semakin menurun dalam hidupnya. Si bungsu datang kepada bapaknya, lalu kemudian ia meminta bagian daripada warisannya. Kemudian bapaknya membagikan daripada warisan itu. Setelah beberapa hari kemudian, si bungsu itu menjual semua harta warisannya itu. Lalu ia pergi jauh dari bapaknya. Kemudian ia hidup berpoya-poya dengan hidup yang bejat dan jahat. Jadi inilah gambarannya. Setelah ia pergi jauh, apa yang dilakukannya? Ia hidup berpoya-poya dalam pergaulan yang buruk. Memisahkan diri dari Bapa membuat hidup kita semakin terpuruk. Si bungsu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya hidup nyaman di rumah ayahnya. Ayahnya sangat menyayangi dia. Sekian lama si bungsu ini telah memboroskan uangnya, bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Pergaulan yang buruk ini akhirnya merusak segala-galanya. Jadi ini juga adalah gambaran daripada kita hari ini.
apabila kita salah bergaul, maka apapun yang kita miliki, yang kita sudah bangun, yang kita sudah pelihara, bisa saja menjadi rusak semuanya karena pergaulan yang buruk. Setelah itu, si bungsu karena pergaulannya yang tidak baik itu, maka habislah uangnya. Suatu ketika terjadilah kelaparan di negeri tempat ia berada, dan akhirnya ia juga, si bungsu ini, mengalami ketidakberdayaan. Lalu ia pergi ke salah satu tuan di negeri itu, lalu meminta pekerjaan kepada si tuan itu. Tuan itu menyuruhnya pergi ke ladang untuk menjaga babinya di sana. Ia bekerja dengan tuan itu menjaga babinya, namun ia merasa lapar yang sangat melanda ia. Akhirnya ia ingin makan. Dalam cerita yang perumpamaan yang kita baca itu, kemudian ia ingin mengambil ampas babi, sisa makanan babi itu, tetapi itu pun tidak ada, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikan makanan kepadanya. Betul-betul makanan ampas si babi ini betul-betul sangat merendahkan dia. Bagaimana yang tadinya ia memiliki segala-gala yang dapat ia miliki, faktanya untuk mencari makanan sesuap pun ia tidak bisa memilikinya lagi. Akhirnya makanan yang tak sepantasnya pun, yang harus tidak boleh dimakan pun ia akan makan. Inilah akibat terpisah dari Bapa. Itu makna yang kita alami kalau secara rohani kita. Ini betul-betul sangat rendah. Mengapa Bapak Ibu? Orang Yahudi, babi itu binatang yang najis sekali. Akan tapi saking tak berdayanya ia, yang menjijikkan pun tak lagi dapat dilihat sebagai sesuatu yang menjijikkan bagi orang yang betul-betul sudah terpuruk hidupnya. Apa implikasinya bagi kita? Bapak Ibu kasih Tuhan, ini tidak lain adalah gambaran orang yang terpisah atau berpisah dari Allah. Orang yang berpisah dari Allah, hidupnya bukan lebih baik, tetapi semakin merosot dan semakin jatuh sangat dalam. Inilah gambaran orang yang terpisah. Jadi kita harus ingat dengan pesan moral di sini. Agar apa? Agar jangan kita lari dari Tuhan. Jangan kita pikir Bapak Ibu, aku mau bebas saja. Jangan anak-anak muda berpikir, aku mau bebas, aku tidak mau terikat dengan orang tuaku, aku tidak mau terikat di rumah karena banyaknya aturan, tugas itu, tugas ini, aku ingin bebas. Jangan berpikir seperti itu. Di gereja pun kita seringkali berkata, di gereja banyak sekali larangan itu, larangan ini. Bapak Ibu kasihan Tuhan, dan akhirnya kita ingin merdeka, mengambil keputusan mau bebas sebebas-bebasnya. Akan tetapi hidup kita akan jatuh dan merosot. Nah, karena itu Bapak Ibu kasihan Tuhan, pelajaran si bungsu ini mengingatkan kepada kita bahwa apabila kita terpisah dari Allah, hidup kita bukan semakin lebih baik, tetapi semakin merosot hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertobatan dan penyesalan membawa pemulihan. Ayat yang ke-17. Si bungsu mengaku salah, lalu kemudian ia menyesal. Mengapa ia salah langkah? Mengapa ia menyia-nyiakan kebaikan bapaknya? Mengapa ia berpoya-poya? Lalu si bungsu ini bangkit, lalu ia berkata, aku mengaku salah dan aku harus bangkit, aku harus pulang ke rumah ayahku. Aku di sini menderita, susah. Karena apa? Karena aku salah jalan. Jadi pertobatan dan penyesalan membawa pemulihan. Si bungsu ini akhirnya sadar. Pulanglah ia, si bungsu ini, dari jauh. Kemudian bapaknya melihat dia. Lalu kemudian bapaknya yang penuh kasih itu memeluk
dan mencium dia. Ya, kemudian sangat kasihan dan sangat pilu. Bapaknya bilang kepada hamba-hamba yang ada dalam rumah itu, ambilkanlah jubah, kemudian kenakanlah cincin, dan pakaikanlah sepatu yang baik kepadanya. Tadinya Bapak Ibu kasih Tuhan, si bungsu ini tentu bau kotor atau bau kandang babi mungkin, tetapi ia mengaku salah di hadapan Tuhan, ia dipulihkan. Jadi sekotor-kotornya hidup kita ini, dosanya yang kita hadapi, tapi apabila kita datang kepada Tuhan, Tuhan penuh kasih, Bapa yang penuh kasih, ia mengasihi kita dan ia sangat mempedulikan kepada kita, peduli dengan kita, dan ia memberikan kepada kita, menghargai apa yang kita lakukan, yaitu penyesalan di hadapan Tuhan. Jadi itu yang kedua. Sekarang yang terakhir. Apa yang terakhir? Yang terakhir, bagi Bapa, Allah selalu menunggu anaknya yang hilang dan sesat kembali kepadanya. Jadi Allah selalu menunggu anaknya yang hilang dan salah kembali kepadanya. Bapa ini adalah Bapa yang di sorga. Ia sangat rindu dan kasih kepada anak-anaknya. Lihat pada ayat yang ke-20 yang bisa perhatikan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi ia betul-betul sangat penuh belas kasihan. Ia tidak peduli anak ini telah mengecewakan dia. Si bungsu ini telah menyakiti, bahkan sungguh-sungguh mengecewakannya. Ia tetap mengasihinya kembali. Jadi tak peduli berapa lama Bapak Ibu kasihan Tuhan kita jatuh, kita terbuang dari hadapan Tuhan. Seberapa jauh pun kita sudah tenggelam dalam dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Apabila kita kembali kepada Tuhan, Bapa yang penuh kasih itu tetap akan menerima kita. Jadi kesalahan apapun yang kita lakukan, kalau kita mau kembali kepada Tuhan, Allah selalu menunggu anaknya yang hilang dan yang salah itu kembali kepadanya. Ia selalu menunggu kita. Sejauh apapun kita telah menjauhkan diri, lari di hadapan Tuhan, tetapi waktu kita kembali kepada Tuhan, ia tetap mengasihi kita dan ia tetaplah menunggu kita. Si bungsu berkata, Bapa, katanya, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga. Aku tak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai orang upahan di rumah Bapa. Ini menunjukkan betapa penyesalannya dan kerinduannya yang sangat, bahwa memang ia salah dan ia telah berdosa baik terhadap sorga dan terhadap Bapanya. Tapi karena penyesalannya dan pengakuannya di hadapan Tuhan, di hadapan Bapanya, ia diterima dengan penuh sukacita. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah pesan rohani bagi kita sekalian. Jadi ketika Bapaknya mendengar daripada perkataan daripada si bungsu ini, anaknya ini, Bapaknya lalu cepat-cepat memerintahkan kepada hambanya di rumah itu, lekas, kenakanlah, ambillah jubah dan kenakanlah cincin dan berikanlah sepatu yang baik kepadanya, karena anakku yang hilang telah kembali, anakku yang mati telah hidup kembali. Jadi betapa besar kasih Tuhan. Sebagai Bapa dalam perumpamaan ini tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus, dan si bungsu ini tidak lain adalah gambaran daripada orang-orang hari ini, orang percaya maupun orang Kristen hari ini yang telah jauh lari daripada Tuhan dan kembali kepadanya. Apabila kembali, Tuhan mengasihani dan Tuhan kembali membawa kita hidup dalam persekutuan dengan
dia. Kiranya melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita semua mendapatkan berkat daripada Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepada Engkau Tuhan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan melalui firman-Mu ini. Tuhan berkatilah firman ini, tinggallah di hati kami, dan biarlah kami dapat mengambil daripada suatu pelajaran penting daripada si bungsu anak yang hilang ini, yang telah kembali kepada Bapaknya yang mengasihi dan mencintainya, tidak lain adalah Bapa kami di surga, yang mengasihi kami dan menunggu kembalinya kami dari jalan yang salah. Tuhan berkatilah, sekiranya ada di antara kami yang hari ini keliru, salah jalan, Tuhan ingatkan kepada kami, supaya kami kembali kepada Engkau. Mohon berkat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, pelajaran tentang anak yang hilang. Kiranya boleh terus menguatkan kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segera kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Dan sebelum mengakhirinya, sekali lagi kami memberitahukan bahwa pelayanan live streaming Jauh di Mata Dekat di Hati akan selalu hadir di setiap hari Kamis malam. Dan kami terus mengundang Bapak Ibu sekalian untuk boleh bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah ini. Baiklah, kita akan mengakhiri persekutuan kita di malam hari ini, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah ini, dalam program Jauh di Mata Dekat di Hati ini, JMDH ini. Malam hari ini telah selesai dilaksanakan. Tuhan kiranya berkenan atas puji-pujian kami, atas firman-Mu dan doa-doa yang kami naik kepada-Mu. Selesailah sudah Tuhan ibadah ini. Namun Tuhan, sebagai hamba-Mu, hamba ingin mendoakan seluruh sidang jemaat-Mu yang dapat menyaksikan daripada program ini, dan terutama jemaat Immanuel Sintang ini. Kami tahun 2020 ini, berkatilah kami, lindungilah kami. Tua, muda, besar, kecil, kaum pria, kaum wanita, Tuhan berkatilah, lindungilah kami tahun ini. Kuatkanlah iman kami Tuhan, supaya kami bisa mengakhiri tahun 2020 ini dalam cara yang baik. Meski kami bergumul terhadap tantangan pandemi yang kami hadapi sampai sekarang belum usai, tapi kami percaya kasih Tuhan melingkupi kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan cacat dan celah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah jemaat-Mu yang mengalami sakit dalam masa pemulihan. Hamba mendoakan Ibu Kirolina dalam masa pemulihannya, Tuhan pulihkan dia. Saudara Nopan, Tuhan terus pulihkan keadaannya. Hamba berdoa menyerahkan untuk Ibu Wiwin yang mengalami sakit di rumah. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah dia. Kemudian kami berdoa untuk orang-orang tua lanjut usia juga mengalami sakit yang sudah lama. Hamba berdoa untuk Ibu Alan, hamba berdoa untuk Ibu Slamet, hamba berdoa untuk Pak Guruntang. Tuhan berkatilah keadaan mereka yang tua mengalami segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Hamba berdoa menyerahkan orang-orang tua di gereja Immanuel Sintang ini. Tuhan memberkati keadaan mereka dan masa tua mereka. Berdoa untuk Pak Api Segarang, berdoa untuk Pak Bastian Bernabas, Pak Yohaneska, Pak Dayan dengan orang tua, dengan Ibu kekasih Tuhan, berkati orang-orang tua kasih ini. Ibu Deborah, Pak Yohanes, Pak Artemas Lai, Pak Martin Santi, Pak Laman Jawab, Ibu Samsia Ruben, Ibu Jingku. Hamba berdoa untuk Ibu Nemelia Lius, hamba berdoa untuk Ibu Gerson, hamba berdoa untuk orang tua dari Ibu Selimin, hamba berdoa menyerahkan untuk Pak Ngeau dan Ibu, hamba berdoa menyerahkan Pak Ajan, Pak Alek, Pak orang-orang tua kami yang lainnya Tuhan, yang hamba mendoakan mereka untuk Ibu Ganan. Hamba berdoa menyerahkan orang tua dari Butet, orang tua dari Pak Sutrisno Daud, orang tua Ibu Wiwit yang juga masa tua mengalami sakit. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk orang-orang tua jemaat ini, orang-orang tua kami yang ada di kampung masing-masing. Tuhan berkatilah keadaan mereka dalam keadaan baik. Peliharalah kami Tuhan sebagai warga jemaat-Mu. Hamba juga mendoakan ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan dari program ini. Mereka mengalami sakit dalam waktu tubuh,
Oh Tuhan, berdoa dimanapun mereka berada, mungkin mereka ada di rumah sakit, mungkin mereka ada di rumah mereka masing-masing yang menyaksikan program ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah mereka, pulihkanlah keadaan mereka Tuhan, ampunilah kami atas kesalahan kami, kasihanilah kami Tuhan, berkatilah keadaan kami ya Tuhan, kemanapun kami beraktivitas hari lepas hari, Tuhan beserta dengan kami. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, kami berbicara, kami berjumpa dengan siapa, Tuhan tutup kudus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami terlindung di dalam tangan-Mu yang maha kuasa itu. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa yang hamba naik kepada Engkau malam hari ini. Mohon berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba menutup daripada ibadah ini dan mohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh menyelesaikan seluruh ibadah kita di malam hari ini. Bapak Ibu, untuk jemaat Immanuel dan secara khusus untuk calon katekisasi, pada jam 8 sebentar kita akan melaksanakan katekisasi di Zoom. Saya sudah membagikan link di WA dan sebentar jam 8 silakan join in. Dan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa memberikan kepada kita penyertaan-Nya. Biarlah kita terus bersemangat. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah melayani, secara khusus untuk Ibu-Ibu Perkawan dan firman Tuhan dari Bapak Gembala Sidang dan Bapak Pendeta Yohanes Calvin dari Tempurau Batubuil. Tuhan memberkati. Sampai bertemu dalam pelayanan dan persekutuan kita berikutnya. Shalom.